Ya, isik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian. Saya di sini mengambil judul strategi manajemen humas dalam meningkatkan citra lembaga DMI di Roma. Nombor. Lihat di sini ada. Peran manajemen humas dalam membangun citra positif DMI Baitur Rahman Jember. DMI Baitur Rahman Jember. DMI Baitur Rahman manajemen humas memiliki peran yang sangat penting dalam membangun citra positif. Tidak perlu suara video. Yang aneh seruknya kayak bengong-bengong apa? Sakit. Semak. Kamu deket kamera. Pengaduan tentang Peran manajemen humas dalam membangun citra positif DMI Baitur Rahman Jember. DMI Baitur Rahman Jember manajemen humas memiliki peran yang sangat penting dalam membangun citra positif institusi. Humas berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara sekolah dan berbagai pihak, termasuk siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Dengan penerapan strategi komunikasi yang terencana, Humas berhasil menonjolkan keunggulan akademik dan non-akademik, sehingga menciptakan persepsi yang baik di kalangan pemangku kepentingan. Salah satu tugas utama Humas adalah yaitu memastikan informasi mengenai kegiatan sekolah yang tersebar secara efektif. Contohnya, tim Humas aktif mempublikasikan prestasi siswa melalui media sosial dan situs resmi sekolah. Dan ini tidak hanya meningkatkan rasa bangga di kalangan warga sekolah, tetapi juga menarik minat calon siswa baru. Nah, dengan cara ini, Humas berhasil menciptakan narasi positif yang konsisten tentang MI Baitur Rahman Jember. Selain itu, Humas berperan mengatasi isu-isu negatif yang mungkin muncul ketika terjadi miskomunikasi atau keluhan dari orang tua. Tim Humas segera memberikan tanggapan dengan solusi yang transparan. Pendekatan proaktif ini berfungsi untuk mencegah penyebaran informasi negatif dan menjaga reputasi sekolah. Dengan demikian, Humas tidak hanya terlibat dalam membangun citra, tetapi juga dalam melindungi dari potensi krisis. Kolaborasi dengan komunikasi lokal juga menjadi bagian integral dari strategi Humas. MI Baitur Rahman Jubung seringkali mengadakan kegiatan sosial seperti bakti sosial dan seminar yang melibatkan masyarakat sekitar. Humas memastikan bahwa kegiatan ini mendapatkan liputan media yang cukup, yang pada gilirannya memperkuat citra sekolah sebagai institusi yang peduli terhadap lingkungan. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa manajemen Humas di MI Baitur Rahman Jember memiliki peran yang sangat berarti dalam menciptakan dan mempertahankan dan juga meningkatkan citra positif sekolah melalui komunikasi yang efektif, penanganan isu yang responsif, dan keterlibatan masyarakat Humas. Humas berhasil membangun kepercayaan dan reputasi yang kuat bagi lembaga. Yang kedua, strategi Humas yang diterapkan oleh MI Baitur Rahman Jubung dalam meningkatkan citra lembaga. MI Baitur Rahman Jember menerapkan berbagai strategi Humas untuk citra lembaga. Salah satunya melalui pemanfaatan media digital. Sekolah ini aktif menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube untuk mempublikasikan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler dan prestasi siswa. Konten yang menarik dan informatif berkontribusi pada pembentukan persepsi positif di kalangan orang tua dan masyarakat. Selain media sosial, Humas juga mengoptimalkan hubungan dengan media lokal, bekerjasama dengan koran, radio daerah untuk memungkinkan sekolah mendapatkan publikasi yang lebih luas. Liputan tentang acara-acara sekolah seperti pentas seni atau olimpiade akademik
itu semakin memperkuat eksistensi MI Baitur Rahman Jember sebagai lembaga pendidikan yang dinamis dan berkualitas. Strategi lainnya adalah program keterbukaan informasi. Humas secara rutin mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk menyampaikan perkembangan sekolah, termasuk kurikulum, program unggulan, dan rencana pengembangan. Transparansi ini menumbuhkan kepercayaan dan menunjukkan bahwa sekolah memiliki tata kelola yang baik. Pemberdayaan siswa sebagai duta humas juga menjadi inovasi yang efektif. Beberapa siswa dipilih untuk menjadi bagian dari tim publikasi yang membantu menciptakan konten kreatif tentang kegiatan di sekolah. Pendekatan ini tidak hanya melatih keterampilan siswa saja, tapi juga menyajikan perspektif autentik yang lebih menarik bagi khayala. Iya. Dari identifikasi ini terlihat bahwa strategi Humas MI Baitur Rahman Jember ini bersifat multidimensi, menggabungkan media digital dan kerjasama dengan media konvensional. Kombinasi ini berhasil memperkuat branding sekolah dan menarik simpati publik. Yang ketiga, strategi komunikasi yang dilakukan oleh tim Humas MI Baitur Rahman Jember kepada siswa, orang tua, dan masyarakat. Evaluasi efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh tim Humas di MI Baitur Rahman Jember ini menunjukkan bahwa banyak strategi yang diterapkan sudah berhasil menjangkau target audiens dengan baik. Survei terhadap orang tua siswa mengindikasikan bahwa 85% dari mereka puas dengan informasi yang disampaikan sekolah, baik melalui grup WhatsApp, newsletter maupun pertemuan tatap muka. Hal ini menandakan bahwa tim Humas telah berhasil memenuhi kebutuhan informasi dari pemangku kepentingan. Namun masih ada tantangan dalam menjangkau masyarakat yang tidak berhubungan dengan sekolah. Beberapa warga sekitar mengumpulkan ketidaktahuan mengenai program-program MI Baitur Rahman Jember akibat minimnya sosialisasi di tingkat RT RW. Nah, ini menjadi catatan penting bagi tim Humas untuk memperluas jangkauan komunikasi, misalnya dengan memasang spanduk informasi atau mengadakan open house yang terbuka untuk umum. Di sisi internal, komunikasi dengan siswa dinilai cukup interaktif. Tim Humas sering memanfaatkan metode kreatif seperti video pendek dan konten Instagram Story untuk menyampaikan pengumuman. Siswa merespon positif pendekatan ini karena lebih menarik dibandingkan komunikasi satu arah yang sering kali dilakukan, seperti melalui pengumuman di papan tulis. Salah satu tantangan lain yang dihadapi adalah konsistensi dalam pembaruan informasi. Terdapat jeda waktu yang cukup lama antara satu publikasi dan publikasi lainnya, terutama di luar acara-acara besar. Oleh karena itu, tim Humas perlu menyusun jadwal konten yang lebih teratur agar keterlibatan audiens tetap terjaga. Secara keseluruhan, komunikasi tim Humas MI Baitur Rahman Jember ini sudah cukup efektif, khususnya dalam menjangkau orang tua dan siswa. Namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal jangkauan kepada masyarakat luas dan konsistensi penyampaian informasi agar citra sekolah dapat semakin kuat di semua lapisan masyarakat. Yang keempat, dampak penggunaan media sosial dalam membangun persepsi positif tentang MI Baitur Rahman Jember. Pengguna media sosial dalam dunia pendidikan telah berkembang pesat, dan MI Baitur Rahman Jember tidak ketinggalan dalam memanfaatkannya. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp kini menjadi alat komunikasi yang efektif dan membangun citra positif sekolah. MI Baitur Rahman ini berhasil memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan berbagai kegiatan serta program yang diselenggarakan di sekolah melalui konten-konten yang menarik dan informatif seperti foto kegiatan siswa, pengumuman prestasi, dan testimoni dari orang tua.
Sekolah ini berhasil menarik perhatian masyarakat dan menciptakan kesan positif terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan. Dampak dari penggunaan media sosial ini sangat signifikan dalam bentuk persepsi positif tentang sekolah. Masyarakat ini lebih mudah mengakses informasi mengenai aktivitas serta pencapaian yang dihasilkan oleh sekolah. Selain itu, MI Baitur Rahman juga dapat menunjukkan transparansi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan yang pada gilirannya membantu membangun kepercayaan orang tua dan masyarakat terhadap kemampuan lembaga dalam mendidik anak-anak mereka dengan baik. Lebih jauh lagi, media sosial memberikan kesempatan bagi sekolah untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui kolom komentar atau pesan pribadi pihak sekolah dan menjawab pertanyaan, memberikan klarifikasi, serta mendengarkan masukan dari orang tua dan masyarakat. Interaksi yang terbuka ini menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang positif dan memperkuat persepsi baik tentang sekolah di mata publik. Namun, meskipun dampak positif yang dihasilkan sangat besar, penggunaan media sosial ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangannya adalah pengelolaan konten yang harus terus diperbarui agar tetap menarik perhatian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang efektif serta sumber daya yang memadai untuk mengelola akun media sosial sekolah secara profesional. Secara keseluruhan, media sosial memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan citra positif MI Baitur Rahman Jember di mata masyarakat. Dengan demikian, penggunaan media sosial dapat dianggap sebagai alat yang efektif dalam bentuk persepsi positif tentang MI Baitur Rahman Jember. Kedepannya, penting bagi sekolah untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dengan strategi yang lebih kreatif dan inovatif demi mempertahankan serta meningkatkan citra positif yang telah terbentuk. Yang kelima itu hubungan antara strategi humas dan tingkat kepuasan orang tua masyarakat terhadap MI Baitur Rahman Jember. Strategi hubungan humas memegang peranan penting dalam membangun komunikasi yang efektif antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat sekitar. MI Baitur Rahman Jember telah merancang strategi humas yang melibatkan berbagai kegiatan komunikasi seperti penyuluhan, pertemuan rutin dengan orang tua, serta penggunaan media sosial untuk menyampaikan informasi. Melalui strategi melalui penerapan strategi humas yang efektif, MI Baitur Rahman mampu memberikan gambaran yang lebih jelas dan transparan mengenai berbagai kegiatan yang berlangsung di sekolah, termasuk program-program unggulan serta perkembangan akademik siswa. Komunikasi yang terbentuk ini membuat orang tua merasa lebih nyaman dan percaya terhadap pengelolaan pendidikan yang disediakan. Nah, di sisi lain, jika strategi humas yang diterapkan tidak berjalan dengan baik, misalnya disebabkan oleh informasi yang kurang jelas atau komunikasi yang terhambat, maka kepuasan orang tua dan masyarakat dapat menurun. Ketidakpuasan ini berpotensi mempengaruhi hubungan antara sekolah dan orang tua serta masyarakat, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada reputasi institusi secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi MI Baitur Rahman untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap strategi humas yang dijalankan agar hubungan dengan orang tua dan masyarakat tetap terjalin dengan baik. Yang keenam, keberhasilan kegiatan humas dalam memperkenalkan program unggulan MI Baitur Rahman. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan humas MI Baitur Rahman Jember berhasil dalam memperkenalkan program-program unggulan kepada masyarakat di sekitarnya. Dalam menganalisis hal ini, pendekatan kualitatif digunakan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Program unggulan yang diperkenalkan oleh MI Baitur Rahman seperti pembelajaran berbasis karakter, pengajaran agama yang mendalam, serta kegiatan ekstrakurikuler yang kreatif. Namun, meskipun hasilnya positif, beberapa hambatan muncul dalam pelaksanaan kegiatan humas. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman di kalangan sebagian masyarakat tentang konsep-konsep pendidikan yang diusung oleh MI Baitur Rahman. Beberapa orang tua masih merasa ragu terhadap pendekatan baru yang diterapkan dalam kurikulum terutama yang berhubungan dengan pengajaran non-akademik. Dengan demikian, pihak humas perlu lebih intensif dalam melakukan sosialisasi yang lebih mendalam melalui sesi informasi dan workshop bagi orang tua siswa
dan masyarakat umum. Yang ketujuh, hambatan yang dihadapi oleh humas dalam menjalankan strategi untuk meningkatkan citra lembaga. Dalam mengimplementasikan strategi humas ini, Baitur Rahman di Jember menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi agar tujuan peningkatan citra lembaga dapat tercapai. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga kerja maupun anggaran. Untuk mengelola strategi humas yang efektif, dibutuhkan staf yang terampil di bidang komunikasi dan pemasaran, serta anggaran yang mencakupi untuk melaksanakan berbagai kegiatan seperti pembuatan konten, publikasi, dan interaksi dengan masyarakat. Selain masalah sumber daya, masalah lain yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya peran humas dalam memperbaiki citra lembaga. Sebagian masyarakat mungkin belum sepenuhnya menyadari bahwa strategi humas yang tepat dapat memperkuat hubungan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11 menit.